Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukoya dari SMA Negeri 1 Maliping, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebak tahun 2024. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya senang sekali dibersamai oleh narasumber yang akan berbincang pada hari ini, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Maliping, yaitu Bapak Mesdi SPD. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah membersamai saya dalam kegiatan wawancara pada kali ini. Bapak, sebelumnya saya sampaikan kembali bahwasanya wawancara ini untuk mengetahui bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke Bapak, kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu Pak. Ya. Bapak selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral sekolah? Kalau dilema kasus itu kan dua nilai positif dan negatif ya, jadi perlu dicermati ya. Tapi kalau bicara moral kan lebih mudah karena nampak benar dan salahnya. Baik, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tuh yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kasus yang dua kepentingan benar mengambil yang patut dikasihani dulu. Jadi kalau nggak bisa ya dengan nilai keadilan. Benar ya Pak, ya keadilan. Biasanya ada kasihan gitu ya Pak, ya keadilan. Baik Pak, untuk proses itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama tentu mencari tahu apa yang telah terjadi. Yang kedua beri teguran dan pemanggilan. Kalau nggak bisa ya lapor ke atasan. Jadi ya, atau kalau perlu ya sertifikat. Sangat takut ya Pak sebenarnya kalau masalah itu ya. Lalu Bapak, yang keempat, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari sekolah? Hal efektif dalam mengambil keputusan itu pertama maksimalkan komunikasi. Maksimalkan komunikasi. Kalau nggak mempan, tahu bahasa Jawanya? Iya apa Pak? Mempan itu kalau nggak apa ya? Bahasa apa yang membantu kalau nggak cocok atau nggak pas atau nggak bisa dilaksanakan ya teguran atau peringatan. Peringatan ya Pak ya. Baik Bapak, itu kan kata Bapak tadi ada teguran, ada peringatan. Pastinya hal-hal tersebut ada tantangannya ya kan Pak? Lalu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut gimana ya Pak? Jadi karena tantangan sulitnya komunikasi, kadang tidak jalan dengan di sekolah. Nah, kalau memang sudah mentok ya kita tidak lihat. Benar. Jadi keadilan, kasih sayang yang diterapkan tiba-tiba ke pegawai atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah ya Pak ya. Baik Bapak, Bapak selanjutnya untuk Bapak sendiri, apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Atau apakah Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat gitu? Atau bagaimana? Jadi tak ada jadwal khusus tergantung tingkat kesulitannya, tergantung kasusnya. Kalau rumit, ya karena perlu pertimbangan ya nggak diselesaikan di tempat. Tapi kalau memang tidak terlalu rumit, ya sebaiknya cepat diselesaikan. Itu juga ya Pak. Baik Bapak, yang selanjutnya setiap permasalahan kan biasanya melibatkan beberapa orang. Nah, ada
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada diantaranya guru senior, Guru senior ya Pak ya? Sek, ya, kemudian yang kita pandang dewasa, yang senior kalau dewasa dan mulai pendapat. Kadang-kadang ya kalau pas komite hadir, kesepakatan komite dan komite. Berarti unsur-unsur yang terlibat sangat banyak ya Pak Ya, ya? banyak. Yang terakhir mungkin ya Pak ya, pertanyaannya, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, mungkin Bapak bisa menceritakan pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada masalah SMA. Sebagai pemimpin, memang harus tegas dalam mengambil keputusan. Bila ada dua nilai isinya, kita pertimbangkan dulu agar keputusan yang kita ambil tetap sesuai dengan aturan, tapi tetap memiliki nilai kemanusiaan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga SMA Negeri 1 Malingping yang dipimpin Bapak semakin maju dan semakin berkembang. Tentunya Bapak juga semoga selalu sehat sampai pensiun nanti. Bapak saya ucapkan sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang, si Awa juga jangan kesini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wawan Hudri. Sebelumnya saya mohon maaf, kemarin kan sudah konsultasi dengan Pak Wawan. Ternyata karena keterbatasan waktu kita tidak bisa ketemu secara langsung. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon mengganggu waktunya. Pada sore hari ini akan melaksanakan wawancara. Siap, Bu Rukoya. Iya, Pak Wawan kan merupakan kepala sekolah di MTS Nurul Hikmah Cijaku, benar ya Pak? Betul. Baik Pak, saya mohon izin minta waktunya. Pada kesempatan kali ini saya sebelumnya perkenalkan, saya Rukoyah, guru di SMA Negeri 1 Malingping dan merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebak tahun 2024. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mohon izin waktunya ya Pak ya. Ya, silahkan. Oke. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan sekitar 8 pertanyaan terkait kebajikan dalam mengambil keputusan, di mana apa yang sudah Bapak lakukan di sekolah yang Bapak pimpin. Pak Wawan, kita mulai ya Pak. Ya, silahkan. Mohon izin. Untuk pertanyaan pertama Pak Wawan, selama ini bagaimana Pak Wawan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Kira-kira seperti itu, Ibu Rukoya. Baik, Bapak. Sepertinya Bapak kepala sekolah yang sangat bertanggung jawab ya, sampai tahu permasalahan-permasalahan siswa di sekolahnya. Mudah-mudahan seperti itu, Ibu. Baik, Bapak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain, Ibu. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Seperti itu, Ibu.
Baik, berarti Bapak mengajak semua orang yang terlibat dalam masalah tersebut ya Pak ya. Ya, Kemudian untuk pertanyaan ketiga Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Yang pertama mungkin kami kumpulkan semua informasi yang ada, Ibu. Kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, kami membicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak ya langkah-langkah yang dilakukan, yang biasa dilakukan oleh Bapak dan tim di sekolah. Baik Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Itu yang kami lakukan kira-kira, Ibu. Baik, komunikasi ya Pak ya. Tentunya Pak, biasanya kan itu yang dilakukan sangat efektif. Namun ada beberapa hal yang biasanya selama ini merupakan ada tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan. Lalu apa saja kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Tantangan mungkin ada ya, Bu, pastilah. Namun tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, kira-kira begitu, Bu, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Baik, Hal-hal biasanya itu, pihak-pihak ketiga ya, Pak ya? iya, ya kira-kira Pihak-pihak seperti itu. ketiga yang ikut campur ya mungkin ya, Pak ya? Iya. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kelola dalam penyelesaian kasus dilema etika? Lalu, apakah Bapak ketika tersebut misalkan ada terjadwal, Bapak menyelesaikannya di tempat atau memiliki bentuk prosedurnya atau prosedurnya seperti apa mungkin yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika tersebut? Untuk kami tidak punya jadwal tetap ya Bu ya, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, berarti secara langsung saja ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin biasanya kan dalam permasalahan tadi ada orang-orang yang dilibatkan. Nah, kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Bapak khususnya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari tim sekolah tentunya Bu, adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu ya Bu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga penting. Ya mungkin istilahnya kolaborasi mungkin ya. Iya, benar ya Pak ya. Kolaborasi ya Pak ya dengan Kalau berbagai bahasa pihak ya CGV Pak. mungkin seperti itu ya Bu. Iya Bapak, kolaborasi. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Ya. Nah, dari semua tadi menarik yang hal-hal yang disampaikan oleh Bapak terkait pengambilan keputusan. Lalu mungkin Bapak bisa ceritakan pembelajaran apa yang mungkin yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika. Oke, saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat, Ibu. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Saya sangat
terinspirasi sekali dari pengalaman-pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya Bapak sebagai pimpinan yang ada di MTS Nurul Hikmah. Bapak, Pak Wawan, terima kasih atas waktunya. Sama Ibu. Sama-sama Ya, Bu Bapak Rukoya. doakan saya juga, semoga saya lancar CGP-nya ya Pak ya. Amin. Semoga Ibu Rukoya bisa sukses menjadi seorang guru penggerak. Amin, amin. Terima kasih Pak, waktunya saya akhiri. Semoga Bapak juga nanti kita di lain waktu bisa bertemu dan berkolaborasi ya Pak ya, tentunya dalam Amin. permasalahan-permasalahan siswa. Saya Ya. izin Pak, terima kasih. Saya ulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.